Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini kita akan membahas tentang tafsir Quran sama urudul hadis. Yang mana tadi tafsir Quran sudah selesai, sekarang kita akan membahas tentang urudul hadis di Ramadan ke-18 dan ke-19 sekarang di bulan April 2021. Baik, sekarang judul hadisnya adalah jangan mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. La ta'mal ma la ya'nik. Apa artinya itu? Jangan mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islami al-mar'u tarku ma la yaghnihi. Dari baiknya Islamnya dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dari baiknya Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, al-muqaddimah pendahuluan di sana adalah hadzal hadisun azim. Ini adalah hadis yang agung. Wa huwa aslun azimun fi tarbiyatin nafsi wa tarki, dan inilah adalah dasar yang agung dalam pendidikan jiwa manusia, wa tarki ma la faidatu fihi wa la manfaat, yang tidak ada faedahnya dalam sesuatu. Al-lugha secara bahasa di sini adalah al-mar'u, seseorang di sini adalah ar-rajul, laki-laki. Kenapa dia Rasulullah mengharapkan laki-laki? Karena laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Yakni yang apa yang penting, min ana yakni bimana yahummu min umuri ad-din wad dunya, yaitu dari perkara-perkara yang sumbernya adalah yang penting dari perkara-perkara agama dan dunia, perkara agama dan dunia. Ma yu'azu minal hadis, apa yang dimaksud dengan hadis ini? Adamul amili fil amrin la yaghni al-insanu fihi min kalami wa ghairihi. Tidak berbuat dalam sebuah perkara yang tidak bermanfaat bagi seseorang di dalamnya, baik perkataan dan sebagainya. Nah, jadi betapa ruginya orang melakukan amalan sia-sia, yaitu tidak pada waktunya. Bahkan banyak orang yang melakukan begini. Pada saat dia diberi pada saat dia sholat zuhur sering lupa, malah beliau melakukannya sembarang di sholat yang di bawahnya itu. Bahkan banyak orang menjamak sholatnya tapi dia bukan musafir. Ada aja kejadiannya itu. Orang harus musafir dulu syaratnya untuk menjamak sholat itu ya. Jadi kalau musafir itu boleh dia menjamak sholat, boleh dia tahajud boleh dia tahajud tanpa tidur ya. Karena kenapa musafir? Karena musafir itu apa? Membutuhkan waktu lama untuk sampai ke tempat tujuannya, itu namanya musafir. Makanya oleh karena itu rugilah amal-amalannya melakukan pekerjaan yang sia-sia. Contohnya seperti sia-sia seperti demo yang kita sering lihat di depan kantor DPR. Karena kenapa? Karena perbuatan demo itu kata ulama haram hukumnya. Siapa aja yang di situ yang salah, yaitu jelas polisi maupun mahasiswa tetap salah. Maka demo dikatakan di sini haram karena menimbulkan pertumpahan darah. Maka demo dalam Islam itu hukumnya batil, haram hukumnya. Maka begitu juga yang ingin kayak ISIS teroris itu, mereka itu berdakwah dengan kekerasan, hukumnya batil, salah. Mereka hukumnya sesat dan dikatakan bid'ah. Maka mereka itulah pelaku bid'ah yang sebenarnya, yaitu pelaku teroris. Dan yang menyalahgunakan ajaran Nabi itu pelaku bid'ah. Jadi Nabi itu marahnya karena apa? Karena agama dia itu diperangi, karena ilmu mereka itu disalahgunakan. Maka kalau apabila dia orang muslim maka menjauhilah. Tapi kalau orang non muslim, kalau agamanya diperangi, kalau ilmunya diperangi, maka Rasulullah langsung marah dan akhirnya membuat strategi perang. Nah, seperti itulah pemirsa. Jadi buat saya pribadi, ilmu tauhid ini sangat penting pemirsa untuk penguatan akidah. Baru kita belajar fikih. Nah, jadi begitu. Jadi judul hadisnya di sini jangan mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Banyak orang yang sholat subuh tahu-taunya mereka mengasal-asalan. Mereka sholat subuh jam berapa? Jam 9 pagi. Banyak seperti itu kejadiannya. Sholat subuh jam 7 pagi. Maka
maka kalau misalnya ada kasus tidak sholat ini, ingat utang kita tuh ada sama Allah, kita ganti. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai sholat berjamaah, maka kita ganti untuk sholat yang kemarinnya itu. Karena kenapa? Itu sholat wajib, bukan sholat sunnah. Lain lagi ceritanya kalau sholat sunnah sama sholat wajib. Kalau wajib itu harus dikerjakan, kalau sunnah boleh ditinggalkan, boleh tidak. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau sholat sunnah, lain kan sholat wajib dengan sholat sunnah. Dan banyak orang membuat ajaran agama keras. Ingat, ajaran agama itu misalnya kalau kita puasa tapi niatnya tidak bersih, maka puasanya sia-sia. Yang mana itu? Yaitu teroris sama yang pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah itu siapa? Teroris sama yang membawa nama Islam sembarangan, itu namanya pelaku bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu bid'atin finnar. Jadi setiap kayak ISIS itu mereka tempatnya neraka tapi kalau mereka bertobat, maka beliau berhenti dari dikatakan pelaku bid'ah. Kenapa? Karena beliau itu sudah menjadi temannya Rasulullah. Jadi Nabi kalau ada misalnya sahabat beliau yang berkhianat, yang memusuhi beliau dari belakang, maka pada saat dia sendiri itu yang lainnya sudah mati, maka beliau diringkas. Jadi kalau ada salah satu penjahat yang sendirian, maka kalau dia sudah sendiri, maka hukumnya apa? Kita syahadatkan dia atau masukkan dia ke penjara. Karena mana tahu dengan situ Allah membukakan pintu pertaubatan. Jadi begitu betapa ruginya orang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka lakukanlah sesuatu bermanfaat seperti apa? Salat, zikir dan baca Quran tanpa ngomong-ngomong, tanpa berbicara. Dan ada ceritanya ini, karena sekarang wabah Covid-19, ada salah satu seseorangnya di warga Batu Layar, beliau ini hilang penciumannya. Karena apa? Karena Covid-19. Beliau hilang penciumannya, tapi beliau tetap aja sholatnya dirapatkan, cara wudhunya bagus, sama apa lagi, baca Qurannya bagus, sholatnya bagus, cara bergaulnya bagus, cara menyantuni orang-orang bagus, cara bergaulan sesehariannya bagus. Akhirnya apa? Tidak tertular sama sekali, meskipun 3 hari hilang penciumannya, tetap beliau sholat tapi tidak tertular. Karena apa beliau begitu? Karena bagus perbuatannya. Apalagi selain bagus perbuatannya, perkataannya bagus, apalagi ketetapannya, sama keinginannya juga bagus, sama pergaulannya sama masyarakat juga bagus. Maka inilah hadirin orang-orang yang beruntung ini, yang diselamatkan oleh Allah meskipun dia terkena musibah seperti ini, seperti wabah ini, tapi beliau tidak tertular. Jadi wabah itu ingat selesainya berapa tahun kemarin? 2 tahun. Karena seandainya wabah ini cuma 5 bulan atau 2 bulan, maka apa yang terjadi? Hewan-hewan itu akan mengalami kepunahan. Jadi begitu pemirsa. Jadi kalau kita dalam belajar ini, tafsir dan hadis ini sangat perlu. Ingat, saya di bulan Ramadan itu hanya satu keinginan saya, apa itu? Ketemu sama teman dan keluarga secara keseluruhan dan minta maaf sesamanya. Karena kenapa? Saya bukan mengharapkan harta, bukan mengharapkan lain-lain. Karena kenapa? Harta itu tidak dibawa mati. Yang dibawa mati adalah imannya, ilmunya dan amalnya. Maka jangan sedih sama teman-teman yang suka melakukan perbuatan sia-sia, yaitu pada saat waktu sholat dia tidak mengerjakannya, malah dia main HP, malah dia main kerikil. Ingat, main kerikil atau main HP pada saat khutbah atau pada saat sholat itu apa? Amalan yang sia-sia. Maka pada saat orang lagi zikir jangan kita salaman, tapi salamannya pas kapan? Pada saat dia selesai zikir dan sholat. Karena urusannya zikir, sholat sama sholat itu sama siapa urusannya? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan dari hadis tentang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masaul khair. Selamat sore. Assalamualaikum.